Yang saya pahami bahwa sebagian hidup kita itu milik orang lain, Mas. Sama dengan harfiahnya zakat, cuman ternyata di hidup kita milik orang lain, baik itu tenaga, uang kita, segala macam. Jadi gak patut nih kita sebagai pegawai Basnas, amil Basnas untuk bersombong-sombong ria kepada mustahik, oh kita orang amil nih, segala macam. Tapi kita ini adalah pelayan mereka, pelayan umat. Yes, balik lagi di Bincang Cinta Zakat. Dan kali ini adalah episode yang udah banyak banget ya. Gokil banget. Perjalanan podcast ini tidak terasa sudah hampir berusia. Ini udah masuk usia balita nih, hampir masuk usia balita. Jadi dari episode-episode yang sudah kita hadirkan, tidak bosan-bosannya juga kita menghadirkan orang-orang dari internalnya Basnas. Dan kali ini kita kehadiran, biasanya kalau dari internal tuh cowok-cowok terus. Nah, bosen kan ngeliat cowok-cowok terus. Kali ini kita datengin gender lain. Itu ada Mbak Sisun di sini. Hai Mbak. Hai. Mantap. Jarang, biasa kita kemarin yang dari tanggap bencana cowok. Terus sebelumnya juga yang dari layanan aktif cowok. Nah kali ini akhirnya ada Mbak Sisun nih pertama kali. Sehat ya Mbak ya? Ya. Alhamdulillah. Mbak Sisun tuh di sini dikenalnya kan ada di tim respons ya? Ya. Nah itu tim respons tuh selama Mbak Sisun berkarir di sini udah berapa tahun dan kegiatannya ngapain aja sih Mbak sejauh ini? Kalau saya bergabung di Basnas itu sekitar tahun 2020-an awal ya. Itu di Basnasnya? Di Basnasnya. Nah, terus kegiatannya kurang lebih sama sampai saat ini, masih beririsan dengan mustahik. Jadi bagaimana Basnas memberikan pelayanan prima kepada mustahik, nah di situ saya terlibat. Oke. Tapi dari awal langsung masuk ke ini tim respons. Langsung dari awal tim respon. Oh iya. Gokil. Emang basicnya senang bersentuhan dengan orang lain gitu, kenal sama orang banyak atau gimana Mbak? Sebenarnya kalau secara disiplin ilmu itu administrasi publik. Cuman ketika saya bertemu dengan mustahik yang mereka punya kegelisahan, itu ada adrenalin sendiri untuk saya membantu mereka gitu loh Mas. Itu makanya tetap konsisten di tim responnya Basnas untuk bisa lebih prima memberikan ke mereka. Wah, iya ya. Jadi administrasi publik tadi awal. Iya. Administrasi publik tetap berhubungan dengan orang banyak sih sebetulnya. Betul. Tapi jarang banget Mbak ada orang biasanya kan cita-citanya ketemunya sama banyak orang-orang keren gitu kan. Nah Mbak Sisun nih, ini tapi semua orang manggil Sisun Mbak. Iya. Ini di data yang saya punya Siti Sundari namanya. Siti Sundari ya. Iya. Emang pingin agak catchy gitu atau gimana? Biar agak ke Jepang-Jepangan. Oh. Jadi ada season-seasonnya. Oh iya, kun gitu ya kalau ya Jepang ya benar. Nah itu berarti emang dari kecil atau dari umur berapa punya jiwa humanis gitu Mbak? Karena kan ya kita berurusan sama orang yang satu bidang aja kadang harus jaga emosi atau gimana ya. Ini punya keinginan jaga orang yang ya ada di satu ranah tertentu gitu para mustahik. Mungkin dari kecil kali ya Mas ya. Karena kebetulan background saya bukan keluarga yang beruntung. Terus ketika saya melihat orang yang susah tuh pengen bantu, tapi gak punya uang. Jadi kayak kepikiran. Terus saya terlibat relawan. Terus alhamdulillah bergabung dengan Basnas, di mana kita berperan untuk membantu memudahkan mustahik. Nah itu poin pertamanya. Makanya sampai saat ini bertahan untuk membantu mustahik. Wow, ya karena itu. Dan itu jadi dorongan ya, tentu betul. Ya itu dorongan banget. Karena kalau kita lihat satu orang tergerak biasa jadi banyak tuh Mbak. Betul. Biasa jadi banyak. Ada berapa orang sih Mbak yang sama kayak Mbak Sisun di divisi? Maksudnya ke divisi kemanusiaan Basnas pendistribusian. Itu sekitar ada 20 orang. 20 orang yang ngurusin hal yang serupa. Mustahik, betul. Wah, itu banyak banget nggak Mbak yang diurusin Mbak? Masih sedikit Mas, kalau misalkan kita outputnya adalah kepuasan mustahik ya. Outputnya kepuasan. Kalau misalkan mustahik itu mulai terbantu, terus dia merasa nyaman segala macam, masih hitungannya dikit. Tapi kalau misalkan jumlah kuantitinya emang lumayan banyak 20. Nah,
seru nih, kepuasan dan juga jumlah banyak. Emang sejauh ini indikatornya apa buat bantuin mereka? Banyak. Bantuin para mustahik maksudku. Mustahik itu banyak cara ya Mas untuk mengakses Basnas. Biasanya mereka ada diberitakan dari orang lain, atau mereka datang ke Basnas dengan kegelisahan, nangis-nangis, marah-marah, berbagai macam lah. Datang ke kantor Basnas kita di bawah. Terus kita memberikan edukasi, kita dengarkan dulu masalah mereka segala macam, baru kita ajukan program-program yang ada di Basnas kayak gitu. Nah itu kan butuh timnya. Berkasnya masuk, ada lagi tim survei Mas. Karena kan Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural, kita harus sama-sama jaga kawal penyalurannya. Jadi ada tim survei dengan beberapa tools untuk kita survei. Ketika dia layak, kita ajukan ke pimpinan, baru kita penyaluran ke mereka. Jadi memang banyak alurnya untuk divisi kemanusiaan Basnas. Alurnya banyak. Oke. Dan gitu. Tadi berarti kuantitinya itu adalah jumlah alur penyalurannya ya. Nah, dengan jumlahnya yang prosesnya banyak dalam penyaluran Basnas itu, biasanya tim divisi kemanusiaan tetap membantu memudahkan. Misalkan ada mustahik butuh bantuan biaya hidup, dia nggak punya identitas, kita bantu tuh Mas untuk dia tetap dapat bantuannya tanpa menunggu administrasinya dulu. Oh gitu. Karena kan beririsan sama nyawa dan keamanan itu bahaya ya Mas. Jadi kita prioritasin. Ya dan tadi Mas Isun sempat bilang yang datang ada yang nangis-nangis, ada yang marah-marah gitu. Itu benar Mbak? Berarti dia datang dengan emosi yang beragam atau gimana? Dengan emosi yang beragam. Ada yang dia punya masalah beban pendidikan, gak punya penghasilan untuk sekedar makan sekarang aja tuh gak bisa. Saya merinding dia cerita. Sekedar makan aja dia tuh gak bisa Mas. Jadi dia datang marah-marah tuh sebenarnya bukan marah benci sama Basnas. Karena lapar. Karena dia berharap sama Basnas. Oh karena dia berharap. Karena berharap sama Basnas. Banyak unsur yang menolak mungkin. Terus dia marah-marah sama kami dengarkan dulu tuh masalahnya seperti apa, kita dengarkan dulu, baru kita jelaskan ke mereka. Gitu. Jadi poros awalnya banyak ya, banyak dan beragam ya orang-orang kayak apa yang melapor gitu. Nah itu handling pertamanya apa Mbak? Yang menghandle pertamanya itu, karena kan itu beragam ya. Kalau langsung diambil keputusan nggak mungkin ya kan. Kalau ditunda tadi yang kayak Mas Isun bilang itu berurusan siapa tahu berurusan dengan nyawa atau apa gitu. Nah itu gimana pertama kali indikator penanganannya seperti apa? Pertama mereka datang kalau misalkan darurat kita ada ya Mas ya beberapa indikatornya. Mengancam nyawa, keamanan segala macam itu kita prioritaskan untuk penyaluran. Nah kita lihat dulu nih apakah dia benar segala macam, apakah yang diceritakan itu benar. Karena kita khawatir juga Mas, calo mustahik. Oh ada gitu. Makanya supaya penyaluran zakatnya tetap kita kawal dengan baik sesuai dengan peraturan Perbasnasnya, makanya kita melakukan survei dan lain-lain. Ketika dia sudah layak dibantu, walaupun administrasinya belum, terus mengancam jiwa, sudah kita langsung penyaluran kepada mustahik tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa alur yang kita pangkas dulu nih agar mustahiknya terpenuhi dulu kebutuhannya. Karena kan kita ini direktoratnya pendistribusian ya Mas. Gitu. Sebagaimana kita ketahui nih Mas, pendistribusian itu, ini sekedar sharing aja ya. Pendistribusian Basnas itu kalau dari SK-nya Pak Ketua tahun 2022 bersifatnya adalah penyaluran langsung kepada mustahik yang bersifat konsumtif, bersifatnya jangka pendek. Gitu. Habis sekali gitu ya. Betul. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya si mustahiknya dulu. Makanya itulah prioritas kita untuk mustahik di sekitaran Basnas ini. Gitu. Jadi kalau tapi tadi sempat bilang ada calo. Ada calo. Itu berarti ada orang-orang yang ngakalin orang-orang susah gitu. Betul. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kurang bertanggung jawab ya Mas ya. Dia memberikan informasi Basnas kepada orang-orang yang minim informasi tentang Basnas nih. Dia berikan informasi. Oh dia tahu. Dia berikan informasi alurnya seperti apa segala macam. Ternyata pas pencairan penyaluran dana, dia meminta komisi dari mustahiknya tersebut tanpa kita ketahui. Ya ampun. Gitu. Ada beberapa yang itu dosa banget. Karena kan kita dana zakat, infak dan sedekah ya Mas. Pernah ditemukan kasusnya? Sering. Wow. Wah itu orang jahat banget ya maksudnya. Itu kayak agensi ya jadinya. Iya. Makanya itu kita benar-benar harus kawal banget penyaluran zakat ini gitu. Iya dan memang harus dikawal karena tadi kan dana umat ya, orang yang juga memberikan sumbangan, sedekah, infak dan zakatnya kan pasti juga outputnya juga pengen dapat berkah gitu. Iya. Kalau diakalin sama orang-orang kayak tadi kan ya Allah gimana bro?
Iya makanya. Tapi dari situ berarti banyak juga orang-orang yang ditugaskan untuk monitoring ibaratnya, memonitoring itu semua. Tim respon ini yang tugasnya. Tim responnya. Betul. Jadi tim respon ini kalau emergency langsung dia respon, datang ke kantor nih keadaan emergency, sakit segala macam, atau punya terancam jiwanya atau keamanannya, langsung tim respon yang ke lokasinya, ke lapangannya, dianterin pulang segala macam, kita berikan bantuan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dia prosesnya itu aman, kita lakukan proses verifikasi, kita cek dulu berkasnya, kita ajukan RAB sampai pencairan gitu. Apa yang masuk ke faktor aman, apa yang masuk ke faktor pengancaman jiwa tadi? Kalau misalkan dia sakit Mas, sakit kritis di rumah sakit, itu kan nggak bisa kita nunggu pakai alur ya Mas ya, dengan proses Basnas. Itu kita harus dengan respon cepat. Nah itu makanya peran Basnas di sini membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan Basnas dengan mudah. Gitu. Selama dia mengancam jiwa, mengancam keamanannya dia. Itu langsung ya, langsung ya. Dan itu biasanya langsung ke unit gawat daruratnya atau gimana Mbak? Biasa kita bisa kalau Basnas ini sifatnya langsung pembayaran kepada pihak-pihak tertentu Mas. Misalkan dia tunggakan rumah sakit, berarti pembayaran langsung ke rumah sakit. Nah itu tuh informasi yang penting. Iya, jadi kita menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi langsung ya. Langsung. Wih, gokil, keren-keren. Dan yang satunya Mbak, yang tadi yang harus ada strukturnya dulu, harus ada apa ibaratnya administrasi yang harus diurus itu yang sifatnya apa? Misalkan dia bantuan pendidikan. Nah itu kan harus dicek nih Mas, tunggakannya seperti apa, harus diverifikasi dan lain-lain baru diproses. Atau bantuan hutang piutang perorangan. Itu tuh celah-celah penjahat biasanya masuk ke di situ tuh. Yang mana hutang yang bisa dibantu adalah hutang yang untuk kebutuhan pokoknya. Ya, bukan kebutuhan dia untuk arisan, untuk apa kan nggak bisa ya walaupun pinjol. Dia berhutang. Ada tuh pas itu. Nah, kalau hutangnya bersifat untuk kebutuhan dasar bisa kita bantu dan sifatnya hutangnya ke perorangan. Bukan ke bank, ke segala macam kayak gitu. Hutang perorangan berarti dia misalkan, utang ke orang. Mas Wildani ngutang sama saya. Nah, itu bisa diajukan. Ada. Nah, nanti pihak penghutang yang dihutangin tuh diverifikasi. Bener nggak nih? Apakah ada modus-modus penipuan dan lain-lain gitu. Takutnya kan bersengkongkol dapat uang. Bener. Oh iya ya. Jadi itulah perannya divisi kemanusiaan Mas. Iya. Dan tadi kalau ke lembaga atau ke instansi kayak gitu berarti nggak bisa atau gimana? Kalau kayak ke bank di SK Basnas itu nanti kita bisa review lagi ya. Itu ada beberapa ketentuannya kalau untuk hutang piutang. Jadi nggak semua hutang piutang bisa kita bantu. Oh iya sih benar sih. Karena itu celah-celah oknum-oknum ya. Ya mustahil aja diakalin apalagi hutang ya kan. Itu paling cepet gitu. Dan sejauh ini berarti berapa tadi? 2020, 21, 22 udah mau 5 tahun ya Mbak. Wow, 5 tahun ngurusin beragam warna manusia ya, beragam warna manusia. Dan pasti sudah pernah terjun langsung dong. Udah sering banget terjun langsung ya. Mulai dari pandemi berarti. Pandemi paling parah nggak tuh? Pakai masker. Nah, pandemi kan banyak tuh indikatornya tuh. Udah mah COVID. Terus pasti mereka butuh, ya mohon maaf ya, mereka aja punya keterbatasan ya secara ekonomi. Boro-boro mikirin swab makan aja kan pasti agak deg-degan gitu. Mereka. Itu dulu gimana Mbak proses penanganan ke mustahik itu selama masa COVID gitu kan. Mungkin dulu kan kita nggak sempet cerita ya. Karena kita aja pun juga deg-degan. Lewat kan ya kan, lewat kan dari tahun itu kan. Nah sekarang kan udah lewat gitu ya. Itu dulu gimana Mbak cerita-cerita zaman COVID? Nah kalau dulu tuh kita lebih mengedepankan peran mitra-mitra kita mas stakeholder. Misalkan dia di lokasi mana kita verifikasi by telepon, terus kita cross check nih ke instansi setempat. Misalkan ke Dinsos atau ke Pak RT-nya dan lain-lain. Jadi kita mengaktifkan stakeholder tersebut. Itu buat mengecek keabsahan datanya, keabsahan ceritanya. Karena kalau misalkan dia punya kesulitan, otomatis tetangganya mengetahui kan. Oh iya. Supaya nggak ada cerita-cerita yang dikarang bohong. Mungkin dia benar butuh, cuman cara penyampaiannya yang salah ke Basnas gitu. Makanya ketika ada kayak gitu kita cek nih, kita aktifkan stakeholder kita untuk mengecek keabsahan informasi si calon mustahik ini. Baru ketika dia layak tetap kita ajukan. Atau kita tetap mas penyaluran kepada mustahik langsung. Zaman COVID tuh kita pakai sarung tangan, masker, face shield. Tetap kena COVID. Iya itu makanya kan dulu pasti nggak akan kepikiran untuk nyeritain itu. Tapi proses selama COVID itu berarti maintainingnya hampir 24 jam atau gimana? Iya,
Malah kita biasa sampai buka home base loh Mas. Oh iya. Buat mempercepat penyaluran kepada calon-calon penerima manfaat di masa pandemi itu. Di masa pandemi saat itu. Karena kan mereka nggak punya pekerjaan, yang tadinya bekerja dagang nasi, iya. ya kan? Dagang nasi di trotoar, nasi uduk dia nggak bisa jualan. Karena pembatasan sosial. Betul, pasti banyak banget orang akan pengajuan bantuan biaya hidup, pendidikan, bekal perjalanan dan lain-lain. Wah gila, itu lebih parah berarti ya. Itu salah satu era terparahnya tim respons ya waktu itu ya. Dan itu banyak banget pasti pengajuan bantuan selama itu. Termasuk ini nggak Mbak? Kayak misalnya orang butuh penanganan rumah sakit ketika mereka harus, misalnya kan dulu ada masa harus dirawat dulu kan sebelum akhirnya ada PCR dan lain sebagainya. Itu dulu banyak nggak kayak gitu? Banyak juga Mas, kita banyak mustahik yang pada sakit terus rumah sakit penuh, dramanya ya waktu itu rumah sakit penuh segala macam tuh kita bantu untuk advokasinya. Berarti tim respons punya data mustahik? Punya. Wih. Gitu. Datanya itu tuh di-maintain terus Mbak atau ada gimana? Di-maintain terus sama bagian terkait di Basnas. Ya di-maintainnya seperti apa Mbak? Maksudnya dicek teruskah atau ada kunjungan gitu misalnya didatengin mereka seperti apa? Kalau misalkan zaman Covid waktu kemarin itu kita cek nih dia kebutuhannya apa lagi. Oh dia misalkan sakit Covid tapi juga punya penyakit lain, kita support nih Mas. Kayak misalkan underpadnya atau obat-obatannya, susu khususnya dan lain-lain itu kita support. Setelah era Covid? Kalau misalkan dia sudah kembali normal kita dihentikan. Karena sifat bantuan Basnas itu adalah kontribusi. Sesuai dengan tadi penjelasan tentang pendistribusian yang sifatnya konsumtif dalam jangka pendek. Tapi itu biasanya sepaket tuh Mbak, pendistribusian sama pendaya gunaan. Nah itu gimana tuh? Bedanya apa tuh? Bedanya apa nih, menarik banget Mas. Jadi pendistribusian sama pendaya gunaan tuh mirip-mirip tumpang tindih ya kalau kata orang. Ya. Nah bedanya kalau pendistribusian adalah bantuan untuk mustahik secara konsumtif jangka pendek. Kalau misalkan pendaya gunaan itu bantuan untuk memberdayakan mustahik. Bentuknya adalah usaha produktif. Iya, jadi bagaimana caranya kita membuat mustahik ini untuk mampu berdaya. Oh iya. Itu berdaya guna itu. Jadi itu perbedaannya. Contohnya apa aja tuh? Contohnya yang udah dilakukan dari pendistribusian tuh salah satu produknya kayaknya. Wah, ini dia. Iklan jago juga. Ini kayak salah satu produk pendaya gunaan Basnas. Pura-pura ini. Iya benar. Ini masuk ke pendaya gunaan. Coffee masuk ke pendaya gunaan. Dari orang-orang yang mungkin butuh diberdayakan. Betul. Gitu, nggak jadi pengangguran lagi, bisa bikin kopi gitu. Atau udah berapa banyak sih? Nah ini nih. Ini lumayan banyak ya Mas, di Pulau Jawa sudah hampir mulai ada. Apalagi kalau Mas tahu Jet Chicken Basnas. Iya, ayam. Jet Chicken Basnas tuh di Pulau Jawa udah ada semua. Oh, jadi kalau Masnya pengen makan jet chicken di Jawa Timur tinggal pesan aja, itu ada cabang-cabangnya. Dan level jaringannya tuh lebih grassroots ya kalau jet chicken ya. Nah, cara membedakan mungkin terlihat jelas sih dari orangnya ya biasanya ya. Kalau misalnya dia masuk ke kategori yang harus didistribusikan dulu nih gitu, tapi dia bisa nggak nanti naik level nih ke orang yang akhirnya bisa diberdayakan? Iya, bahkan mustahik kita yang kita pernah bantu banyak loh yang jadi muzaki. Itu dari data yang dipegang? Banyak. Oh, gitu. Jadi nggak serta-merta mustahik yang kita bantu selamanya itu mustahik Mas. Iya, bosen juga ada di data itu ngeliatnya. Ada dari mereka yang ketika dibantu sama Basnas, baik dalam pendistribusian ataupun pendaya gunaan, di kemudian waktu dia jadi muzaki, orang yang berzakat di Basnas. Dan itu pasti tim respons tahu bahwa nama orang ini tadinya ada di buku itu, terus jadi muzaki. Zaki itu Masya Allah sekali Mas. Iya sih. Ya apalagi kalau Mbak Sisun ngikutin ini perjalanan orang itu, dan pernah ada cerita itu Mbak? Ada beberapa Mas, kayak misalkan anak sekolah yang dia dibantu beasiswa Basnas, terus dia besar, dia kuliah segala macam di kampus yang lumayan ternama, dia misalnya jadi muzakinya Basnas. Oh iya. Dan banyak ya, dan banyak lagi ya. Nah, dan banyak lagi yang kita juga nggak kenal. Ya, ternyata udah jadi muzaki. Karena saking banyak ya. Boleh tahu nggak Mbak, kisarannya ada berapa banyak? Kalau range data kita mesti buka data dulu deh Mas. Tapi lebih ratusan, ribuan? Ratusan mungkin. Ratusan ya, wow. Ratusan dan itu harus di-maintain terus ya. Nah kalau distribusi itu gimana Mbak cara baginya Mbak? Kan distribusi kan berarti yang emang benar-benar butuh banget ya. Betul. Ibaratnya, correct me if I'm wrong, itu berarti orang-orang atau mustahik yang memang ya dia butuh doang gitu. Dia baru sebatas butuh, belum bisa mendaya gunakan dirinya sendiri. Kayak makan mungkin. Bantuan biaya makan, bekal perjalanan Mas, dia musafir, dia misalkan mau ke suatu tempat tapi kehabisan biaya.
atau memang dia kembali ke kampungnya karena di Jakarta sudah tidak bisa bekerja. Ada yang kayak gitu? Banyak. Wow. Sering banget datang, setiap hari pasti ada datang ke kantor kita. Oke. Nah itu kita harus cek dulu datanya. Ketika sudah valid, di kampung ada yang bisa dihubungi segala macam, kita langsung pesankan perjalanannya dia. Kita antarkan ke bandara, kita antarkan ke stasiun, kita antarkan ke terminal, kita pesankan tiketnya, kita berikan dia bekal perjalanan, makanan dan lain-lain, sama biaya makan selama perjalanan itu, udah kita berangkat sama mereka. Akomodasinya semua ditanggung. Semua. Wih, keren. Iya ya di itu. bekal perjalanan. Dan termasuk yang paket-paket itu nggak? Itu bagian dari distribusinya. Paket-paket sembako ya. Salah satu program tematiknya Basnas. Paket logistik keluarga namanya kalau kita sebut. Ada apa aja tuh? Itu ada kebutuhan pangan kayak beras, minyak, terus gula, terus ada susu dan lain-lain. Gitu. Kalau Basnas itu kan selalu aktif dalam tiap kali era kurban ya. Itu juga bagian dari hal-hal yang harus didistribusikan dan. Iya, salah satu karena tagline-nya aja ngasih distribusi ke wilayah-wilayah pelosok. Betul. Artinya itu tugas berat juga dari tim respons atau justru teman-teman sudah punya nih peta birunya bisa bagi tugas gitu satu sama lain. Kalau di kami udah punya nih Mas tupoksinya masing-masing saat Ramadan, saat hari raya Idul Adha dan lain-lain tuh programnya tematiknya ada apa aja itu udah ada tupoksinya. Kayak saya Mas, misalkan saya tim respon, nanti ketika Ramadan kita penyaluran PLK, paket logistik keluarga tadi, paket Ramadan bahagia. Kayak sekarang juga kita penyaluran paket logistik keluarga. Jadi beririsan tetap programnya. Selalu ya, muter terus ya. Nah Mbak, ini produser kita ngasih foto-foto ini di mana nih? Ini di Papua Mas. Wih, Indonesia Timur ya. Ke Papua ya, bahkan benar berarti betul-betul menjalankan semua tagline dengan baik dan benar ya, luar biasa. Ini di Papua mana nih? Ini di Sorong Mas, Kampung Nelayan. Kampung Nelayan, Sorong, Papua Barat berarti ya. Jadi rumahnya itu di atas air. Rumah apung. Oh, ya. Rumah apung. Ini dalam rangka apa nih, Mbak? Ini kita penyaluran paket sembako waktu itu berkegiatan bersama dengan wakil Presiden RI kita. Kita penyaluran paket sembako di beberapa wilayah di sana. Kalau ini fotonya waktu kita di Sorong. Kalau kayak gini, yang dibagikan itu berapa jumlahnya? Tadi kan Mbak juga nyinggung quantity ya. Nah kalau ini pas kegiatan ini kita kemarin penyaluran sekitar 200 paket sembako langsung. 200 sembako langsung. Betul. Itu per kakak atau per orang? Kalau paket sembako itu hitungannya per kakak Mas, keluarga. Oh iya. Karena kan ini bahan pangan ya, jadi untuk dikelola per keluarga. Nah ini Kampung Pemulung lumayan inspiratif juga ya mereka ya Mas sebenarnya. Perempuan di sana itu mereka bekerja loh nelayan. Iya. Jadi mereka itu pergi nelayan balik lagi sore. Dia yang bekerja bukan suaminya. Ada juga suaminya yang bekerja, ada juga mereka yang bekerja. Bahkan mungkin nggak cuma di daerah-daerah pelosok ya, tapi di Jabodetabek pun juga banyak kan hal-hal atau daerah-daerah yang masih perlu dibantu lah ibaratnya, dan itu pasti terus di-maintain kan sama tim respons. Punya catatannya nggak sih Mbak kayak nih map mana aja nih yang harus terus dilihat gitu? Nah biasa tuh Basnas membuat infografis penyaluran ya Mas ya. Jadi di daerah di Indonesia ini wilayah-wilayah mana sudah tersalurkan segala macam. Nah khususnya di tim respon kami ini kami ada metode kalau bahasa orang awamnya jemput bola. Jadi bukan kita menunggu mustahik di kantor, udah banyak ya mustahik ke kantor, tapi kita juga turun ke lapangan. Kita riset nih Mas, dari media sosial, dari informasi teman-teman, ataupun dari data-data pemerintahan kita riset. Daerah mana ya, misalkan daerah Cianjur atau daerah mana yang masih jauh dari bantuan. Itu kita datangin Mas, kita cek di sana benar-benar. Belum lama ini saya cari misalkan daerah Bogor itu Bogor Ciomas yang lumayan jauh. Kita cari, di sana tuh banyak pekerja rentan sama miskin ekstrim di sana yang belum kejamah bantuan atau bantuan itu baru sedikit, gitu. Nah terus kita verifikasi survei sesuai dengan toolsnya Basnas, sesuai dengan peraturan Perbasnas, baru kita ajukan untuk mendapatkan bantuan. Alhamdulillah Rabu kemarin kita penyaluran juga di sana. Nah ini ada lagi nih fotonya nih. Nah produser kita cepat. Ini di mana nih? Ini kalau Masnya enggak. Ibu ini adalah pengamen di lampu merah depan Basnas. Daerah Matraman berarti ya? Iya, depan kantor kita lampu merah sini. Dia ini sekeluarga 3 orang.
3 adik kakak ya, cewek semua. Mereka itu ngamen. Jadi suaminya itu ondel-ondel keliling, Mas, tahu nggak ondel-ondel keliling? Yang bawa musik keliling. Nah, istrinya juga ngamen di lampu merah Basnas ini, bawa anak. Nah, suatu ketika kami lewat di lampu merah situ. Kebetulan pimpinan kita juga udah lewat, kami juga lewat. Kami merasa terganggu. Bukan terganggu dalam arti dia mengganggu lalu lintas, bukan. Kami merasa terganggu, kenapa dia membawa anak, apakah ada darurat lainnya dan lain-lain. Nah, iya. Atas dasar itu kami nongkrong nih sama mereka bahasanya ya. Nongkrong, duduk bareng, nanya-nanya, Mas. Bu, namanya siapa? Suaminya kerja apa? Penghasilan sebulan berapa? Kenapa sih masih ngamen juga kalau suaminya kerja? Terus dia menyampaikan masih kurang dan lain sebagainya lah. Terus kita survei ke rumahnya itu dia gabung, Mas. Jadi nggak cuma satu kakak doang, di rumah itu ada beberapa kakak. Rumahnya kecil, kecil dan lumayan padat penduduk. Terus kita tanya, Bu mau bantuan apa? Kalau misalkan Basnas bisa bantu, dia nggak minta uang. Dia mintanya modalin saya untuk usaha aja Mbak, biar saya nanti ke depannya manjang. Oh bagus. Salut nggak sih? Akhirnya kita nemenin dia mau belanja apa. Ini dua orang yang ikut kita belanja nih. Yang satu sama yang dua itu masing-masing punya anak. Mau belanja apa? Yang satu mau jualan nasi warung gitu di Senen. Nasi lauk. Ya udah kita beli, Mas. Kita tawar-tawar kan harganya. Iya. Beli, kita temenin dia segala macam. Kalau yang satunya lagi pengen jualan buku mewarnai di tempat-tempat taman-taman gitu. Makanya kita bawa dia ke tempat penjualan buku-buku mewarnai. Ini real ya, cerita real ya. Berarti orang-orang ya seperti ibu ini gitu ya yang di pinggir jalan. Sebenarnya banyak yang pengen berubah ya berarti. Pengen berubah, mereka tuh nggak semuanya hanya mau minta, Mas. Mereka juga pengen berdaya. Iya. Cuma bedanya ada yang memberikan kesempatan atau tidak. Nah, disitulah peran Basnas hadir, Mas. Gitu. Bagi kita membantu mereka. Ini suaminya yang setiap hari kerjanya ondel-ondel keliling. Iya, wow. Gitu. Ya, dan bawa ini ya. Sebenarnya ada sih beberapa kata-kata kayak kalau saya bawa anak penghasilan lebih besar, Mbak. Itu real, Mas. Iya. Tapi dan biasanya ya kalau anaknya pun gak dibawa, mau siapa yang jaga kan, gak punya babysitter. Nah, kan, itu dia permasalahan mereka. Kan? Terus yang kedua, mereka memang butuh uang untuk biaya hidup karena penghasilan suaminya juga kecil. Ya. Wow, ya intinya banyaklah hal yang sudah dilakukan secara nyata ya dari Basnas, karena orang-orang itu sebetulnya memang pingin berubah, pingin bergerak gitu, tidak selamanya minta, dan terkadang nggak ada jembatannya, nggak ada orang-orang yang pingin jembatannya, karena kebanyakan justru malah jadiin mereka konten itu yang wah gitu kan. Dan memang butuh teman-teman tim respons gitu selama ini. Kalau Mbak Sisun sendiri nih Mbak, punya pengalaman paling berkesan nggak sih Mbak selama 5 tahun? 5 tahun. Ya itu bukan waktu yang sebentar ya, itu lama, waktu yang sudah cukup lama, pasti asam manis pahitnya sudah dirasakan. Yang paling menyentuh gitu Mbak, sampai saat ini gitu, kayak ya mereka benar-benar berterima kasih dan membutuhkan keberadaan Basnas dan teman-teman gitu. Kalau banyak mustahik yang berkesan ya Mas ya. Misalkan dari cerita mereka saya jadi termotivasi. Mereka aja bisa loh untuk hidupin anak-anaknya. Masa saya tidak dengan bekerja alhamdulillah di Basnas segala macam. Tapi ada satu kisah Mas, itu salah satu di Bogor. Di Bogor. Ini neneknya sendirian. Dia menikah sama suaminya, nggak punya anak. Dia menikah. Nggak punya anak. Terus sampai tua, dia suaminya udah meninggal. Dia tinggal di rumah warisan aja sendirian. Dan kalau Mas mau tahu, rumahnya itu lantainya dipenuhin sama tanah-tanah kecoa. Dia tidur di atas itu. Wow. Bayangin. Terus rumahnya tuh lumayan besar ya Mas ya, tapi itu semuanya tuh tanah, nggak layak huni. Kenapa? Karena udah tua, matanya aja udah katarak, nggak bisa lihat. Aduh. Dia itu kalau makan dikasih sama tetangga. Terus rumahnya itu tanah, benar-benar tanah kecoa. Gimana sih Mas, yang kecoa udah bersarang terus ada telur-telurnya. Dia tidur cuma pakai satu kasur. Di ruang tamu aja, dari kamar-kamar sampai dapur itu semuanya gudang berantakan, terus banyak pasir-pasir tanah karena udah nggak keurus ya, kayak rumah nggak berpenghuni. Kan nenek itu nggak bisa lihat, jadi ngeraba-raba. Lemari cuma ada satu yang dia bagus tuh mukena Mas, dia menjaga banget mukenanya. Tapi kalau baju yang lain tuh kotor segala macam. Terus kita melakukan bedah rumah. Kita renov bersih-bersih rumahnya.
kita bersihin sama tim-tim Basnas, sama stakeholder setempat juga. Terus kita bersihkan rumahnya, terus bener-bener banyak banget kecoa, tikus segala macam. Itu tahu keberadaan nenek itu dari siapa? Tahu dari mana? Kita dapat informasi, Mas. Informasi dari beberapa orang. Terus kita telusuri, oh informasinya valid dan dia butuh. Aku penasaran deh, kita potong dulu ya. Informasi-informasi itu tuh masuk ke teman-teman tim respon. Itu awalnya dari apa, Mbak? Ada yang memang kita aktif kan pasti dari di media sosial, iya. Gitu. Ada kita aktif ke media sosial, kita telusuri. Yeah. Ada juga yang beberapa orang tahu nih kita orang Basnas, Mas. Jadi banyak orang ngasih tahu ke Mbak, ini Mbak di daerah sini ada nih, Mbak ini nih daerah ini ada nih. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Oh, sampai akhirnya masuk. Benar. Gitu. Nah kalau nenek ini? Nah nenek ini dia sendirian, jadi ada tetangga semacam ibu-ibu PKK-nya yang memberikan informasi ke kita. Gitu. Jadi kita survei segala macam, terus kita bersihkan rumahnya. Nah itu lumayan lama, Mas, 1 hari sampai mau maghrib. Terus kita belikan kasur, kita belikan baju, beberapa setel untuk dia pakai dan lain-lain. Terus pas kita udah mau pulang, kebetulan saya perempuan sendiri, Mas. Otomatis saya yang harus nge-treat nenek ini, ya, selama proses bersih-bersih rumah. Terus ketika saya kembalikan neneknya, kita ajak lagi masuk ke dalam rumah, dia bingung kan, bersih banget. Terus dia nggak bolehin saya pulang. Neng, jadi anak emak aja, sedih deh. Wow. Jangan tinggalin emak ya, saya di sini aja gitu. Nggak boleh pulang. Jadi kayak, ini ya berartinya kita. Makanya itulah nilai yang membuat kita bahagia, Mas, sebenarnya di Basnas gitu. Wih, ya itu, wah itu pasti terharu banget ya di situasi itu ya. Dan itu tahun berapa, Mbak, kabar nenek itu? Lupa deh saya, tahun 2021-an kayaknya, 2021-an. Dan itu masih berkesan sampai sekarang. Iya sih. Dan dia sebatang kara ya berarti ya. Kan saya juga perempuan, paham perasaannya, suami meninggal, terus belum punya anak sampai seusia itu, tidak ada keluarga, hilang kabar segala macam. Benar-benar nggak ada informasi tentang keluarganya gitu ya. Cerita-cerita yang membuat orang benar-benar berterima kasih. Betul. Ya terhadap keberadaan teman-teman yang sudah bertugas selama ini. Dan kisah-kisah tersebut memotivasi Mbak Sisun juga nggak sih, Mbak, untuk terus keep up dan memberikan kontribusi yang terbaik, tidak cuma di pekerjaan ya, tapi juga di kehidupan gitu. Ngerasa nggak, Mbak? Nah, saya pahami kita sebagai Amil Basnas ya, Mas ya, petugas Amil Basnas kan adalah pelayan umat ya, Mas ya. Pelayanan, memberikan pelayanan penyaluran zakat untuk umat-umat. Nah, ketika saya mempelajari, oh ternyata diri saya ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Yang saya pahami bahwa sebagian hidup kita itu milik orang lain, Mas. Sama dengan harfiahnya zakat, cuman ternyata di hidup kita milik orang lain, baik itu tenaga, uang kita segala macam. Jadi gak patut nih kita sebagai pegawai Basnas, Amil Basnas untuk bersombong-sombong ria kepada mustaqim, kita orang Amil nih segala macam. Tapi kita ini adalah pelayan mereka, pelayan umat gitu, dan hidup kita ini milik mereka juga. Gitu sih, Mas. Wow, dan dari situ Mbak Sisun jadi punya arti makna berbagi sendiri ya. Betul. Hidup kita tadi gimana, Pak? Sebagian hidup kita milik orang lain. Sebagai hidup kita milik orang lain, karena mungkin kalau PR ya atau public relation itu bertemu dengan orang-orang yang punya kesempatan untuk mengubah sebuah perjalanan hidup orang banyak. Betul. Tapi teman-teman dari tim respons punya kesempatan untuk merubah hidup orang yang bahkan tadinya belum punya kehidupan. Betul. Tapi jadi punya kehidupan. Gokil banget, Pak. Keren. Dan itu apa sih, kasih efek kasih efek motivasi juga nggak sih, Mbak? Betul. Untuk Mbak Sisun sejauh ini? Kita pernah ya, Mas ya, ada di posisi capek cari uang. Pernah cari duit. Ya. Pernah banget. Terus alhamdulillah saya ketemu sama Mustahik. Dia itu suami istrinya tunanetra. Tunanetra nggak bisa lihat, jualan kerupuk. Anaknya itu nggak bisa dengar, Mas. Waduh. Kompleks nggak sih masalah keluarganya? Iya. Kalau di saat itu saya lagi capek kerja, Mas. Capek kerja bukan soal kerja, maksudnya capek nih setiap hari harus kerja segala macam. Kita ada di momen itulah ya, momen jenuh. Jenuh. Terus ketika saya bertemu mereka kayak, kok saya mengeluh sih, saya harus bersyukur dikasih Allah kesempatan untuk berjumpa sama mereka segala macam. Padahal banyak dari mereka yang ingin bekerja dengan normal gitu. Itu sih, Mas, beberapa motivasi yang kadang-kadang kita lagi titik jenuh terus ketemu mereka jadi termotivasi lagi kayak gitu. Ya, dan itu pasti bakal kasih efek
efek sendiri ya, tamparan itu sebetulnya ya, kayak masa kita nggak leluh sih hal kayak gini gitu. Dari sekian banyak perjalanan yang sudah dirasakan, sebetulnya dari teman-teman pendistribusian sendiri itu tuh punya apa ya Mbak ya, ibaratnya sinergi nggak sih Mbak ketika memang lagi sibuk juga gitu, pasti kan banyak ya hal-hal yang harus ditangani, program yang juga harus ditangani. By the way, programnya tuh ada berapa sih? Banyak banget Mas, di distribusi itu ada beberapa tadi divisi Mustahik ya. aja ratusan kan? Iya, ribuan kalau Indonesia ya Mas ya. Iya kalau jangkanya di ada divisi kemanusiaan, ada pendidikan dan dakwah, itu dia sifatnya seperti bantu-bantu pendidikan, ya, mualaf dan lain-lain. Kalau kemanusiaan tuh banyak Mas. Program reguler ada bantuan bekal perjalanan, biaya hidup, hutang piutang, atau program tematiknya tuh ada rutilahu, pembangunan renovasi rumah. Terus ada program logistik keluarga, bank makanan dan lain-lain. Yang tadi sudah diceritain itu semua berarti adalah cakupan dari semuanya ya. Terus ada divisi kesehatan juga, kita punya rumah sehat Basnas, terus ada kebencanaan juga dan lain-lain. Jadi benar-benar alhamdulillah Basnas ini kompleks ya untuk membantu Mustahik. Iya, muter semua di situ semuanya, ya. Muter semua di situ ya. Dan khusus kalau bagi-bagi gitu Mbak, kayak tadi yang ketemu si nenek itu ada jangka waktunya sendiri nggak sih Mbak? Kayak pasti kan di kampung ini harus dibagi ini, kampung ini harus dibagi ini gitu. Di daerahnya ya? Di daerahnya. Kalau kita pemerataan dalam 1 tahun gitu atau dalam beberapa bulan? Kalau kita pemerataan biasanya Mas kita lihat nih penyaluran di daerah ini itu sudah berapa, di daerah lain sudah berapa. Mana lagi nih daerah-daerah yang belum kejamah sama Basnas. Nah kita coba datengin, kita coba survei, coba cari informasi yang valid. Berapa sih nih jumlah calon penerima manfaatnya dan lain-lain. Program apa sih yang sesuai di kemanusiaan untuk mereka gitu. Oh iya ya, jadi benar-benar banyak ya. Iya. Pusing banget itu pasti. Iya. Tapi itu terbayarkan ketika bertemu mereka dan mereka mendapatkan kepuasan nggak sih Mbak? Terbayarkan banget Mas. Dengan mereka senyum atau bilang alhamdulillah, nggak usah makasih deh Mas. Bilang alhamdulillah dibantuin Neng, itu udah seneng banget. Cuma sesimpel itu ya. Iya. Tapi kerja dari teman-teman yang sudah mungkin begadang-begadang bikin semuanya gitu, itu terbayarkan ya. Terbayarkan. Secara humanis gitu kan. Karena secara finansial juga pasti butuh dong. Tapi harapannya Mbak Sisun sejauh ini apa sih Mbak, setelah 5 tahun bertemu orang begitu banyak, terus juga mendapatkan hal ya tidak hanya material ya tapi juga moral selama bertugas ini, harapannya apa sih Mbak? Dan kira-kira Mbak Sisun sendiri tuh ingin mencari apa setelah bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang sudah dirubah hidupnya sama Mbak? Kalau harapan untuk saya dan teman-teman saya di Basnas, semoga kita tetap istiqomah ya Mas ya, sebagai pelayan umat, sebagai amil Basnas. Terus kalau harapan ketika sama mustahik ini, semoga mereka diberi kesempatan Mas untuk menjadi muzaki gitu. Jadi supaya mereka ini hidupnya menjadi lebih baik. Semua kegelisahan, kekhawatiran mereka sampai mereka nangis marah-marah tuh bisa dibantu sama Allah lewat beberapa kanal-kanal misalkan dari Basnas ataupun lembaga-lembaga lain gitu. Iya sih, karena pasti ketika emosi mereka, pasti kan awalnya mereka bergejolak emosinya, sedih, marah, terus setelah bersentuhan dengan semua kinerja dari tim respons, semuanya biasanya berubah menjadi tadi terima kasih dan alhamdulillah. Marahnya unik loh Mas. Mereka pernah sampai nanya, karena masih diproses pengajuannya, belum cair. Sorenya cair padahal dia marah-marah kenapa belum dibantu segala macam, merasa dirinya itu adalah prioritas. Terus sampai nanyain saya nama binti bapak saya siapa karena dia menyumpahin kami. Waduh. Itu sampai mengutuk-ngutuk gitu ya. Jadi sebenarnya menarik ya Mas ya. Dan itu langsung di depan muka nunjuk nama kamu siapa, binti bapakmu siapa. Ya ampun, ya, tapi gitu. Emang orang kalau ya itu tadi Mbak ya dan kita sebagai amil ini adalah pelayan umat Mas, kita nggak boleh marah, kita harus dekati bapaknya, kenapa Pak segala macam, walaupun dia marah segala macam, nunjuk-nunjuk bikin heboh sekitar segala macam, tetap kita temani bapaknya, kita dengarkan cerita karena dia tuh bukan marah sama kami gitu, dia marah sama keadaannya dan berharap besar sama kami, jadi kami lah yang dimarahi. Oke. Dan teman-teman dari tim respons paham bahwa itu adalah bagian dari luapan emosi ya bapak atau ibu yang bersangkutan ya, dan mereka nggak marah secara langsung. Wah hebat sih, gila banget sih. Kapan cobain ya Mas ya, respon sama kita. Pelayanan sama mustahik. Benar. Iya itu kekuatan mental sih Mbak ya. Berarti
fisik dan mental dari teman-teman tim respons benar-benar terjaga. Mbak terakhir Mbak, sejauh ini aku kepo. Gimana cara teman-teman tim respons jaga kesehatan mental teman? Kesehatan mental. Iya kayak ya abis ketemu mustahik gitu, misalnya ada yang marah-marah. Biasanya kita setiap kegiatan selalu cerita sama teman. Abis dapetin kisah ini maupun positif ataupun negatif. Nanti sama teman yang lain saling disupport sama tim kita. Dan alhamdulillahnya di divisi kemanusiaan, divisi kami nih Mas, setiap hari Kamis itu ada kajian. Oke. Berbagai kajian kita panggil narasumber segala macam untuk kita merelaksasikan diri kita. Gitu kepada Tuhan, terus ilmu-ilmu yang misalnya kita sombong nih Mas, saya ambil, saya expert lah di bidang mustahik, kan nggak boleh kita sombong. Nah, akhirnya di kajian itu adalah pembahasan tentang riwayat dia, ilmu dia segala macam buat kita ternyata ada yang lebih dari kami gitu. Itu ada momen-momennya kayak gitu setiap hari Kamis kalau di kita. Dan lagi juga buat apa sombong ya daripada disumpahin bintinya. Itu bintinya. Iya itu bintinya atau binnya. Disumpahin mah beres bro. Mbak Sisun terima kasih banyak. Sama Mas Wildan. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sehat-sehat. Amin. Semua teman-teman tim respon dan terus jadi garda terdepan kita ya. Amin. Jadi garda terdepan Basnas di seluruh Indonesia bahkan mungkin pasti akan ada masanya dunia juga membutuhkan kita Mbak ya. Seperti kontribusi yang kita berikan kepada Palestina. Terima kasih, sekian episode kali ini seru banget kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Sisun dan terus saksikan Bincang Cinta Zakat di episode selanjutnya.